teman-teman, balik lagi di channel Muara Sungai. Di video kali ini aku akan bahas dua berita, yakni yang pertama dari Menteri Keuangan kita, yakni Ibu Sri Mulyani, yang baru-baru ini video terkait beliau ini kan viral di media sosial. Di video tersebut menyatakan bahwa guru adalah beban. Nah, kali ini Ibu Menteri Keuangan kita ini mengklarifikasi mengenai hal tersebut seperti apa. Di sini akan kita bahas. Dan yang kedua adalah berita dari kronologi 9 anak buah kapal yang terjebak dalam kapal yang melintasi perairan di Mozambik. Seperti apa beritanya kita bahas di sini. Teman-teman, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah subscribe dan mendukung channel YouTube ini untuk berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, berita pertama ini datang dari Ibu Sri Mulyani yang baru-baru ini videonya viral banget, yang menyebut bahwa guru adalah beban. Nah, baru-baru ini beliau ini mengklarifikasi lewat akun Instagram resminya bahwa video tersebut adalah hoax ya teman-teman. Nah, baru-baru ini lewat akun Instagramnya yakni @smindrawati, Ibu Sri Mulyani mengklarifikasi bahwa hal tersebut adalah berita hoax. Ia menegaskan tidak pernah mengatakan hal seperti itu, bahwa guru adalah beban negara. Dalam video yang diunggah tersebut, ia mengatakan potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru adalah beban negara adalah hoax ya katanya. Faktanya saya tidak pernah mengatakan bahwa guru sebagai beban negara. Sri Mulyani menyebut potongan dari video tersebut merupakan hasil deepfake ataupun kecerdasan buatan yang dibuat oleh AI dari pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada tanggal 7 Agustus kemarin ya. Nah, video tersebut adalah hasil deepfake atau potongan tidak utuh dari video saya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Marilah kita bijak dalam bermedia sosial. Dalam pidato aslinya ya, video aslinya tidak terdapat bahwa Sri Mulyani menyebut guru adalah beban negara ya guys. Begitu, beliau hanya menjelaskan mengenai klaster anggaran di sektor pendidikan pada tahun ini, tahun 2025 ini ya. Yang salah satunya adalah anggaran untuk gaji guru dan tunjangan bagi tenaga pendidik. Begini katanya ya. Banyak di media sosial saya mengatakan menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Menurut Sri Mulyani, permasalahan itu menimbulkan pertanyaan yang mendasar. Apakah seluruh beban pembiayaan guru dan dosen harus ditanggung oleh anggaran negara atau dibantu melalui partisipasi masyarakat? Nah, ketika dicermati potongan klip yang beredar di bagian bawahnya itu ada logo dari Vio ya. Vio sendiri merupakan kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Google. Perangkat tersebut dapat membuat video dengan perintah teks atau gambar. Nah, seperti yang aku lansir nih, yang aku baca dari kompas.com, tim cek fakta dari Kompas sendiri juga sudah menguji video itu melalui pendeteksi AI generatif dengan menggunakan dua tools katanya. Saat diuji menggunakan Hive Moderation, probabilitas bahwa video itu dibuat dengan AI mencapai 50,6%. Angka ini emang terbilang kecil katanya karena konten itu memodifikasi berdasarkan peristiwa sebenarnya. Kemudian video itu diuji lagi oleh tim Kompas menggunakan tool Deepware untuk mendeteksi video buatan AI. Hasilnya dalam unggahan dicurigai sebagai AI generatif. Sekarang kita beralih ke kabar yang kedua, yakni kronologi 9 anak buah kapal atau ABK WNI yang terjebak dalam kapal di perairan Mozambik. Nah, baru-baru ini kan beberapa waktu yang lalu ya, Kementerian Luar Negeri ini menjelaskan mengenai kronologi 9 ABK asal Indonesia yang terlantar dalam kapal gas Falcon di perairan Mozambik, tepatnya di Beira Anchorage selama 10 bulan terakhir.
Seperti yang aku lansir dari Detikcom, para ABK itu diketahui 2 kali mengalami masalah pembayaran gaji dari pihak kapal. Salah satu ABK yang bernama Jefferson Nainggolan mengungkapkan bahwa mereka telah 10 bulan berada di dalam kapal di Beira. Mereka bekerja selama 8 bulan ya, namun belum menerima gaji oleh milik kapal dari negara Italia. Jefferson juga mengatakan bahwa mereka berangkat tanggal 7 Oktober 2024 dari Jakarta menuju Mozambik dan tiba di Mozambik pada 24 Oktober maksudnya 2024. Mereka lalu melakukan bongkar muatan, namun ia mengatakan bahwa pihak otoritas maritim menaiki kapal dan menahan dokumen serta ijazah para anak buah kapal ini. Nah, beliau mengatakan lalu kami selesai bongkar, kami kembali lagi ke tanker dan ikut 2 orang polisi mengawal, menjaga kami di kapal. Kami mendapatkan informasi bahwa kapal ini sedang ditangkap oleh pengadilan Mozambik. Nah, sementara itu Duta Besar Mozambik Kartika Chandranegara buka suara mengenai kondisi 9 ABK yang terlantar di perairan tersebut. Chandra mengatakan pihaknya telah berupaya membantu para ABK. Sudah kami bantu tangani sejak sekitar Januari. Alhamdulillah secara fisik semua sehat. Tapi semua harus banyak bersabar karena mereka sudah sejak Oktober berada di atas kapal yang tak bergerak. Sejak Januari mereka juga belum menerima gaji sehingga keluarga mereka di rumah juga mengalami kesulitan keuangan katanya. Dia menjelaskan kapal tanker para ABK berada sekitar 4 mil dari pelabuhan Beira. Dia mengatakan kapal tersebut tidak boleh bergerak lantaran status dan isinya disita oleh Mahkamah Maritim Sofala. Sebagaimana diketahui, kasus dari 9 ABK yang terjebak di kapal tersebut diketahui ketika KBRI Maputo menerima pengaduan dari awak kapal WNI pada tanggal 15 Januari 2025 yang lalu ya. Dalam laporan yang diterima, gaji selama 3 bulan belum dibayarkan oleh pemilik kapal. KBRI Maputo pun sudah berhasil menuntaskan hak-hak para ABK WNI pada Februari 2025 yang lalu. Namun pada bulan Aprilnya, para awak asal Indonesia ini meminta turun dari kapal atau sign off karena pembayaran gaji mereka kembali terhambat. Sign off sendiri merupakan proses pengakhiran masa tugas seorang pelaut di sebuah kapal yang ditandai dengan penandatanganan pada buku laut oleh pihak berwenang, biasanya kapten kapal. Nah, di sisi lain, suplai logistik mereka juga kian minim. KBRI kemudian menindaklanjuti keinginan para awak kepada pemilik kapal dan otoritas Mozambik melalui nota diplomatik. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan saat ini telah berkoordinasi dengan perusahaan penyalur 9 ABK tersebut untuk segera memproses sign off para WNI. Selain itu, kebutuhan logistik bagi para WNI juga telah dikirimkan ke kapal mereka. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Bapak Juda Nugraha mengatakan bahwa upaya awak kapal yang ingin turun ke darat terkendala masalah hukum pemilik kapal yang tidak bisa memenuhi kewajiban hukum negara Mozambik. Atas pertimbangan keselamatan jalur pelayaran, otoritas Mozambik juga mensyaratkan pemilik kapal untuk menyiapkan kru pengganti sebelum 9 kru WNI melakukan sign off. Kemlu dan Kemenhub berkoordinasi dengan perusahaan yang memberangkatkan para WNI di Indonesia. Saat ini Kemlu dan KBRI Maputo terus memantau dan berkoordinasi dengan para kru WNI seraya mempercepat proses sign off serta pemenuhan hak-hak mereka. Bapak Juda mengatakan dengan alasan pertimbangan keselamatan jalur pelayaran, otoritas Mozambik mensyaratkan pemilik kapal untuk menyiapkan kru pengganti sebelum 9 kru WNI dapat keluar dari kapal tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan telah berkomunikasi langsung dengan PT Gaviesa Samudra Line sebagai agensi di Indonesia yang memberangkatkan anak buah kapal WNI. Agensi itu disebut telah mengupayakan agar WNI bisa segera keluar dari kapal LPG gas Falcon itu.
Bapak Jude mengatakan mereka yang terjebak kini telah dikirimkan bantuan logistik melalui Kedutaan Besar RI di Maputo, Mozambik untuk memastikan 9 WNI tersebut tetap sehat. Nah, itu tadi adalah 2 berita yang bisa aku ketengahkan ke kalian semua. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian untuk menambah informasi mengenai apa yang tengah terjadi saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.